Makanya kemarin saya diundang di dalam dialog lintas agama. Sudah, di antaranya dibicarakan soal ini. Saya sampaikan ada pendeta-pendeta, ada pastor-pastor, saudara, kemudian ada rahib-rahib. Saya sampaikan kepada mereka, kami ini umat Islam punya Tuhan. Tuhan kami melarang kami untuk memilih pemimpin yang bukan dari kalangan kami. Andai kata Tuhan kami tidak melarang kami, nggak apa-apa Anda memimpin kami, silakan. Tapi karena Tuhan kami melarang kami nggak mau dipimpin oleh Anda. Dan ini jangan sebut kami salah. Bukan, ini kami ingin menjalankan kewajiban agama. Nah, kalau Anda ingin milih pemimpin yang seagama dengan Anda, silakan, kami nggak ganggu. Tapi jangan ganggu juga kami yang ingin memilih pemimpin yang seagama dengan kami. Betul tidak? Betul tidak? Nah, makanya saat itu diantara yang hadir Pak Jalil Suprana. Nah, di dalam responnya sambutannya dikatakan, oh iya, kalau umat Islam itu punya tekad untuk dipimpin oleh orang Islam, kita tidak boleh mengatakan itu salah. Itu keyakinan mereka yang harus kita hormati. Nah, ini yang saya maksudkan. Kalau kita bicara sama orang di luar Islam, bicara aja terus terang, kenapa sih? Jangan pakai muter-muter. Ketemu orang kafir ditanya, bagaimana nih kalau orang kita jadi pemimpin? Oh, begini ya, begini ya. Kamu kalau begini nggak boleh, udah. Jangan, nih kadang-kadang kita nggak enak, takut tersinggung, lalu mau menyam. Jangan dikit-dikit tersinggung. Soal apa namanya Natal, saudara, begitu juga sampaikan kepada mereka kalau kita ketemu. Kalau mereka datang mengucapkan, Ustadz, Habib, selamat Natal ya. Langsung aja sampaikan, maaf, sayangnya orang Islam nggak boleh ikut merayakan Natal. Kalian silakan merayakan Natal, silakan bahagia, silakan senang-senang, tapi jangan ajak umat Islam untuk merayakan Natal. Betul? Kalau ini kita jelaskan, orang Kristen yang nggak tahu jadi tahu, saudara. Jangan dikit-dikit merasa nggak enak, dikit-dikit merasa nggak enak. Nggak ada, kasih tahu aja, saudara. Nah, kalau udah dikasih tahu juga masih bandel, saudara, hus, bakar, pikir jagung. Saudara, kalau masih dia tanya, kenapa sih nggak boleh? Saudara, sampaikan aja, itu kan ritual agama Anda, lakum dinukum. Nggak ngerti juga, kasih tahu juga. Itu kan Natal itu kan dalam terminologi artinya kan hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau Anda mengucapkan selamat Natal kepada saya, berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu yang saya tidak boleh jawab. Nggak boleh saya benarkan akidah tersebut. Karena bagi kami, Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah, utusan Allah, bukan anak Tuhan. Betul? Betul? Masih bandel juga. Hus. Cuma bakar-bakar aja. Kalau masih bandel juga, ketemu Habib, selamat Natal. Saya jawab, lam jarit wangi pula. Itu jawabnya. Setuju? Setuju? Loh, kenapa dijawab begitu? Kan dia mengatakan, Habib selamat Natal. Artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam jarit wangi pula. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu dan setuju gak? Setuju gak? Ya, ada protes, Habib jangan begitu. Nanti ini kan mengganggu keharmonisan antar umat beragama. Ada kebun. Aku lagi ngomong, Habib jangan begitu. Nanti mereka tersinggung. Hati pasir. Jawab jangan. Mestinya yang tersinggung itu saya, bukan dia. Dia mengucapkan kepada saya, Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung. Untuk nggak kepret. Nah, kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Wah, aja lo, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Gara-gara paham nggak?
boleh ikut Natal gak? Boleh ikut Natal gak? Tapi kita juga nggak boleh ganggu mereka Natal, betul? Boleh ganggu mereka Natal? Boleh teror mereka Natal? Boleh ancam mereka Natal? Nggak boleh. Jangan teror, jangan ancam, jangan ganggu. Tapi ingat, tidak boleh kita ikut mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut merayakan dengan mereka di gereja. Na'udzubillah min dzalik. Baik, setelah saya sampaikan begini, kira-kira semua jelas tidak? Paham tidak? Siap bangkit? Siap melawan media-media musuh Islam? Betul? Nah, karena itu saudara doakan. Kami dari FPI sedang merintis untuk membangun kekuatan media. Kami akan membangun aplikasi FPI yang serbaguna, yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat se-Indonesia. Dan kami sedang mempersiapkan server sendiri. Kami tidak mau server numpang di tempat orang, sudah. Bahkan kalau program ini berhasil dengan izin Allah, insya Allah 5-10 tahun kalau perlu kita umat Islam punya satelit sendiri, sudah. Takbir! Begitu kita harus bangkit. Tapi ingat, kita harus berjuang bersama. Gak boleh kita pecah belah, betul? Nah, makanya saya minta kepada semua kalangan, baik dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun dari kalangan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama Anda Muslim, selama Anda cinta Islam, selama Anda betul-betul ingin Islam ini jaya, ayo mari kita jaga persatuan persaudaraan kita. Jangan pecah belah daripada persatuan umat Islam, betul? Insya Allah kalau kita bersatu, kita akan menang. Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap bangkit berjuang? Takbir! Takbir! Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam. Karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Ulang-ulang berapa hari? 3 hari. Pokoknya kamu mati, Yahya. Memang nama saya Yahya, komandan. Dari sana nama saya di ijazah. Dulu waktu di Papua di GKI, saya pendeta GKI, rektor di sana dulu. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Jadi orang keluarga saya kaget. Kok bisa masuk Islam? Tunggu kamu bikin malu keluarga. Kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam. Begitu kau masuk Islam, kau hajar terus tuh Yesus. Wah ini, jadi saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Begitu lapor, seperti Ahok dulu kan, diminta saksi ahli. Begitu saksi ahli diminta, yakin saya kosong gereja itu di Indonesia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini, fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam.
Saya ceramah di Mabes Polri. Pak polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalau saya bilang begini? Apakah saya benci? Tidak, sayang. Asyidau alal kufar ikhwanul muslimin. Dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras. Tapi tidak ada dasar benci, sayang kepada mereka. Nah sekarang kalau Pak Dedek masih di Kristen, pendeta kalau hari Minggu kan ngomong, dengarlah firman Tuhan. Jemaat di bawah tinggal amin-amin kan. Nah saya sebagai pendeta dulu, saya firman Tuhan bagaimana ini kacau begini. Tidak masuk akal, irasional. Kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Begitu. Ini harus dipertanggungjawabkan. Pendeta jawab ini. Kenapa ada ayat kosong? Nah saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya. Ini saya sudah ustadz sekarang. Ini pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan ini kan Pak Irjen Pol Beni Mokalu, beliau bertanya, apa betul Ustadz ini palsu? Jangan tanya kepada saya jenderal, tanyakanlah kepada pendeta-pendeta, apa ini palsu atau tidak? Karena saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Kan begitu. Antum bahagia, Pak Dedek rasa nanti beda Pak Dedek. Kalau di Islam ini lihatlah cuma 5 menit. Masya Allah, tapi keberkahannya takbir, Allahu Akbar. Daripada ente di dalam lompat sana, lompat sini sampai kemasukan. Wow. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus begini. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Nah ada kelas, sudah nggak ada kelas. Makanya kami sampai ke Islam karena cerdas. Smart, nggak ada kelas lagi. Orang kalau sudah pintar pasti ke Islam, pasti ke Islam. Yakin saya, 1000%. Makanya kalau ada orang kafir mau bantah kita, nggak usah bantah Al-Quran. Al-Quran bukan kitab pembanding. You pelajari Bible-mu, kitabmu, pelajari saja kitabmu. Insya Allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitabmu, antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitabmu, nggak usah belajar Al-Quran. Al-Quran ini bukan kitab pembanding. Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini. Termasuk pindah ibu kota. Di situ ada di Al-Quran. Udah kalau mau pindah-pindah aja lah. Habis zuhur ini angkat kaki sudah. Kan begitu. Nggak ada itu. Al-Quran dipakai sebagai pelurus. Sifatnya universal. Bukan hanya kitab orang Islam. Al-Quran itu hudal linas wa bainati minal hudawal furqan. Al-Quran itu bersifat hudal linas bagi semua manusia. Sedangkan Bible Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Antum tantang saya, lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik ini, palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab. Dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, teori salah, praktik tidak mungkin benar. Sedangkan teori sudah benar, kadangkala praktik jadi salah. Artinya begini, sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir Nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek. Artinya begini, sudah benar Al-Quran, masih ada juga orang Islam yang salah. Apalagi orang Kristen. Di mana relevansinya antara Isa dengan Kristen? Di mana relevansinya, hubungannya? Hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistis. Isa dengan agama Kristen. No history, no truths. No truths, no theory. No theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran,
maka tidak ada teori. Tidak ada teori, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua. Teorinya tidak jelas. Fakta historiknya kabur. Dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa Injil. Ini bukan Injil. Ini kitab Kristen yang dipakai sekarang ini. 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala saya isinya itu. Karena mencapai gelar doktor, lain kali jangan disebut-sebut doktor itu siapa? Itu doktor bukan doktor dari Madinah, itu doktor kafir, jadi nggak usah. Saya larang jemaah disebut-sebut saya doktor. Kita orang Manado ini nggak bangga dengan gelar. Ya, orang dapat ijazah itu kan karena dia belum tentu dia kualifikasi dan kemampuan IQ-nya kuat. Pakai ijazah dari ujung ke ujung, Muslimin, MBA, MBU, MBX, MBR, besok KPK tangkap gara-gara korupsi. Ini kan orang suka-suka pakai gelar ini, apalagi gelar doktor begini. Ya, kemampuan itu. Tapi pernah belajar, pernah tahu tentang sejarah kitab para nabi. Kami pelajari, kami telusuri, dan kami yakini inilah pegangan hidup dan mati kami sekeluarga. Agama Islam. Keluar saya. Bayangkan secara psikologis sulit bagi kami untuk tembus ke dalam Islam itu. Yang pertama, kalau kita baca dari studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling fanatis beragama Kristen itu Manado. Dan pendeta-pendeta kaliber di dunia ini, khusus di Indonesia secara nasional, itu di Manado sekolah pendetanya. Bukan di timur, bukan di Papua, bukan juga di Medan, di Sumatera. Pendeta-pendeta kaliber adalah di Manado. Itulah sebabnya saya, keluarga nggak percaya. Mati kamu Yahya. Saya sudah panggil 50 pendeta berdoa supaya kau mati. Berapa hari Pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke Rahmatullah, saya sampai sekarang belum mati-mati. Bagus kalau kita didoakan orang kafir, tambah sehat kita. Amin ya robbal. Tapi jangan kalau kita dikutuk oleh sesama bidakwatil fuqara'i, apalagi doa orang-orang miskin. Orang miskin yang beragama Islam, doanya tajam sekali itu. Nah, kalau didoakan, kalau kita dikutuk, didoakan oleh cepat mati oleh kafir, alhamdulillah sehat-sehat saya sampai sekarang. Malah bapak saya yang dulu kembali ke Rahmatullah. Hari keempat saya telepon, saya belum mati kawan. Oh kurang ngajar Fardomen. Jadi kau belum mati? Belum. Ente katanya lebih dulu mau mati. Memang durhaka kamu. Berapa hari lagi? Bayangkan nih, 50 pendeta taruh tangan di kepala, berlutut sini. Ini pendeta-pendeta ini saya yang wisuda. Masya Allah. Karena detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya naik mimbar gereja itu kan tinggi. Wah, memang lebihnya di Kristen itu satu. Hari Minggu kalau waktu pendeta saya paling enak, mimbarnya kan tinggi. Jadi biar nggak nonton XX1, bisa nonton ke bawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu. Itu kelebihannya. Bu, oh ada di atas. Ini ahwat di atas, kalau di gereja tidak. Oh, Kristus sangat mengasihimu. Ada yang datang pakai short pendek, you can see, baju satu tali. Oh, pendeta mau-maunya itu. Bapak Ibu ketawa, padahal itu yang saya maksudkan telos. Sebuah tujuan dan harapan dalam pembahasan nilai, ekselensi, etika, logika, estetika. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi. Aina dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Jadi orang Islam ini jangan kau ancam-ancam dengan penjara, apalagi mati seperti kami. Masya Allah. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang Islam tidak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Pegang itu baik-baik. Harta yang paling bernilai dalam hidup ini adalah iman Islam. Datang taruh tangan di kepala, dalam nama Yesus keluar roh Islam. Sampai bengkok begini leher saya. Saya cuma ketawa-ketawa di bawah. Ini goblok-goblok ini kenapa doakan saya? Dia saya yang pendetakan, saya yang wisudahkan, saya yang tahbiskan.
Kok dia mendoakan saya sekarang? Dia mendoakan saya. Keluar roh Islam. Nggak keluar-keluar. Bayangkan dari 2006 sampai sekarang. Roh Islam tidak keluar-keluar dari saya. Malah lebih kencang, lebih kuat sekarang ini. Penyakit Parkinson, saraf, penyakit jantung, penyakit gula. Begitu masuk Islam mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak dan keluarga sehat wal afiat. Karena Allah sudah tahu begitu masuk Islam, insentif sudah ditarik Jerman, jangan kasih penyakit, obatnya mahal. Betul apa betul? Udah jangan dikasih penyakit tuh Yahya. Dengan satu catatan, biarkan dia tegakkan agama ini. Dua tujuan saya kok. Memperkokoh ukhuwah Islamiyah supaya bersatu, NU Muhammadiyah bersatu dan memanggil kaum kafirin supaya masuk Islam. Itu pun jangan semua dek dipanggil. Nanti kalau sudah semua, siapa yang di neraka itu persoalan. Jengkel kali ya. Islam harus begitu. Makanya bersatu kita ini. Mau NU Muhammadiyah yang pakai jenggot, yang tidak pakai jenggot, kaki celana agak tinggi, yang agak molor, nggak apa-apa men. Di sana tidak ada malaikat tukang ukur Begitu masuk surga, sini kamu dek, berapa panjang jenggotmu, ukur dulu ah. Kata malaikat, berapa panjang jenggotmu? Oh karena kau 50 cm, surgamu paling atas. Kamu Yahya Waloni, berapa senti? 2 cm. Di lantai di ruang tamu. Yang tidak pakai jenggot sama sekali mana? Ah ini begini. Apalagi muka-muka Cina begini. Ini Pak Dede ini Cina saya. Pak Dede ini bagus. Ini mantan-mantan kafir begini kalau sampai dia tahu isi Al-Quran, Masya Allah. Lebih fanatis dari Bapak Ibu. Betul apa betul? Lebih fanatis dari Bapak Ibu, lebih fanatis dari Ma'ruf Amin kan begitu. Allahu Akbar. Kiai. Gak apa-apa Pak Kiai, kita doakanlah Pak Kiai, kasihan. Umur panjang selalu beliau. Al-ulama'ul ghafilun ihsaru salasa asnafin minanasi wahum. Kata Nabi kan begitu. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama al-ulama'ul ghafilun, ulama yang lalai. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Nah itu, makanya kita doakanlah beliau. Doakan juga orang-orang Islam yang suka menjilat kotoran kafir. Nggak apa-apa, antum kerja di World Trade Center begini, yang punya pasti gedung-gedung ini kafirun. Nggak apa-apa. Memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini. Dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati. Gitu kan? Jadi nggak usah ambisi ke bulan, nggak usah. Saya keliling ini habis ceramah ini, malam sudah berangkat saya ke Kampar Riau, mau sampai ke Aceh Belangpidi dalam rangka Muharram. Bukan naik pesawat, keliling pakai mobil, keliling Indonesia. Mengislamkan Muslim, mengislamkan kafirin dan memanggil saudara Muslim bersatu. Kunut tidak kunut, ayo ke masjid. Sholat subuh kemarin di Bandung, imamnya kunut, saya ikut kunut. Imamnya tidak kunut, saya juga nggak kunut. Lebih cepat, lebih bagus. Apain ente ribut? Bersatu sekarang ini, karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Jangan ustadz-ustadz yang melawan, saya yang melawan. Bukan dengan fisik, bukan berkelahi. Kita debat secara terbuka. Malu kita sama Rocky Gerung. Rocky Gerung itu nggak ke gereja, nggak ke masjid. Tapi dia dekat dengan Islam karena pemikiran segala sesuatu yang rasional di dunia ini, kebenaran adalah Islam. Makanya jangan sempit mengkaji Islam. Islam itu luas maknanya. Segala praktik kehidupan yang lurus, yang benar, itulah Islam. Jadi nggak mungkin orang Islam nggak amanah. Itu pribadi, individu, kalaupun nggak amanah. Masya Allah. Tadi saya dengar Ustadz bilang masjid ini Pak Ahok yang yang resmikan. Ya doakan aja Pak Ahok itu supaya masuk Islam. Orang-orang begitu tuh yang dicari, seperti Umar bin Khattab, seperti saya begini. Nah Pak Ahok masuk Islam, alhamdulillah. Bujuk dia supaya masuk Islam. Pak Ahok masuk Islam lah, kalau nggak masuk nanti antum nanti masuk neraka, kan begitu. Saya Islamkan orang begitu. Ayah saya pun saya bilang begitu.